Nah, ide ini apakah secara bersama-sama memerintahkan atau melarang atau menyuruh melakukan dan atau tidak melakukan. Nah, ini menurut saya sebuah pelanggaran. Nah, sedangkan takedown itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Bang, apa yang menjadi tuntutannya, Bang? Kalau dalam aksi ini tuntutan kita adalah meminta kepada Pradi ya, untuk memberi sanksi hukum, apakah itu pemberhentian, skorsing atau pencabutan keanggotaan, itu adalah kewenangan dari Pradi. Kita tidak mengintervensi itu, tapi yang pasti kehadiran kita kali ini mendesak Pradi untuk mengambil sikap tegas dalam rangka memberi sanksi kepada anggotanya. Kita kan tahu bahwa gimana besarnya nama Pradi kan. Nah, jangan sampai dinodai oleh oknum-oknum advokat yang tidak bertanggung jawab. Yang melakukan intimidasi, apalagi kriminalisasi, melecehkan. Karena kalian ini teman-teman, saudara-saudaraku, empok-empok, ya, mbak-mbak, abang-abang dan bapak-bapak sekalian, ini adalah kaum intelektual yang cerdas dan berani mengungkap sebuah peristiwa. Kadang-kadang itu peristiwa korupsi, peristiwa kejahatan yang punya penuh dengan resiko. Nah, oleh karena itu jurnalis dengan aktivis itu samar tuh, beda-beda tipis. Minimal dia punya dua hal pokok yang paling penting yang dimiliki oleh kaum jurnalis dan aktivis. Yang pertama, dia harus memiliki kecerdasan intelektualitas. Yang kedua, dia harus punya keberanian mentalitas. Dua itu ditambah integritas, moralitas. Jangan sampai ada kita dengar teman-teman ini jurnalis dianggap pengemis. Aksi unjuk rasa saya pertama kali, saya sudah belasan, puluhan, mungkin ratusan kali memimpin aksi unjuk rasa, tapi ini adalah satu-satunya yang pertama kali saya unjuk rasa bahwa pesertanya adalah jurnalis. Hebat ya, hidup jurnalis. Peserta aksinya adalah wartawan, pemburu berita, peracik berita, penyebar berita. Tentunya, nah ini tentunya harus berita yang baik, berita yang positif, berita yang edukatif dan berimbang ya, sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang sering saya sampaikan bahwa itu adalah satu-satunya undang-undang kebebasan pers di Indonesia yang diwariskan oleh Habibie. Terima kasih kepada Pak Habibie. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-temanku, saudara-saudaraku yang mungkin hari ini hadir dari berbagai elemen, dari berbagai perusahaan, dari berbagai kelompok jurnalis, termasuk juga suku, bangsa dan agama. Hari ini kita masih terasa sekali 81 tahun yang lalu bagaimana menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari 547 pulau, 700 suku dan 800 bahasa terintegrasi dalam Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka ini ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan ada yang keyakinan ya, kepercayaan. Kita hormati semua sebagai bingkai negara Republik Indonesia. Hidup Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar di seluruh dunia sebagai contoh tentang pluralisme, tentang toleransi dan demokrasi. Terkait dengan demokrasi dan kebebasan ini, maka saya selaku salah satu pengurus dari Persatuan Wartawan Islam Pewaris ini sangat menyesalkan adanya tindakan-tindakan yang kita duga sangat intimidatif. Dan perlu diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 99 pasal 18
Itu ada ayat 3, pasal 3, pasal 4 terkait dengan hal-hal yang menghalang-halangi kerja pers. Oleh karena itu perlu diketahui kepada semua pihak, terutama kepada seluruh bangsa Indonesia, para aparat, baik aparat penegak hukum maupun birokrat-birokrat yang bekerja untuk melayani masyarakat, bahwa peran dan fungsi jurnalis, peran dan fungsi wartawan itu sangat, saya tambahin sekali lagi, sangat penting. Ya, hidup jurnalis. Kalau tidak ada jurnalis, kalau tidak ada wartawan, kalau tidak ada media, apa yang rakyat tahu tentang perjalanan bangsa? Betul. Satu hal yang paling penting, dan ini empirik, bagaimana saat saya membongkar, mengungkap kasus dugaan yang sekarang sudah jadi kasus korupsi di DKI Jakarta. Kemudian juga ada beberapa kasus-kasus nasional yang terungkap akibat, ya, saya ulangi sekali lagi, akibat kerja cerdas, kerja pintar, kerja berani teman-teman wartawan dalam rangka mempublikasikan hasil-hasil investigasi, hasil-hasil reportase menjadi sebuah sajian yang merupakan kewajiban mulia seorang jurnalis. Dan ini menjadi hak publik, hak rakyat, hak masyarakat Indonesia pembayar pajak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Betul? Nah, terkait aksi hari ini, kita meminta kepada Pradi untuk memberikan sanksi kepada oknum anggotanya yang kita duga kuat telah melakukan intimidasi kepada beberapa teman-teman media yang hadir hari ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa karena ada ungkapan-ungkapan tentang take down, ya, nggak tahu itu take down bahasa apalah, pokoknya take down itu bahasa Indonesianya menghapus, menurunkan atau mencabut dan melenyapkan pemberitaan yang sudah dirilis atau beredar dalam satu platform media, apakah itu YouTube, apakah itu media online, apakah itu dan lain sebagainya. Maka itu adalah sebuah kejahatan. Catat ya teman-teman, itu adalah sebuah kejahatan menurut Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Oleh karena itu teman-teman, saudara-saudaraku para kaum jurnalis, jangan pernah takut. Jangan pernah takut, jangan pernah minder. Saya ulangi sekali lagi nih untuk yang kesekian kalinya, bahwa produk jurnalis adalah produk intelektual. Jadi teman-teman jurnalis ini kerja di samping pakai tenaga, keringetan begini kan, juga pakai otak. Jurnalis itu kerja pakai otak. Catat, pakai otak. Brain, kata orang sono, brain, otak. Kenapa saya bilang pasti pakai otak? Karena untuk mengambil angle gambar, mengambil momentum yang penting, mengambil foto, video, memberikan judul, menangkap peristiwa, itu butuh kecerdasan intelektual yang super. Jadi jangan pernah minder, jangan mau dilecehkan. Media, jurnalis, wartawan, awak pewarta, entah apalah istilahnya, itu merupakan satu bagian dari pilar demokrasi yang keempat setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah takut siapapun itu. Bahkan ke langit aja boleh kalau bisa tuh, ikut pesawat Challenger mau melakukan observasi, investigasi, silakan. Tidak ada larangan buat wartawan memasuki apapun kecuali dua, istana presiden dan pangkalan perang. Itu yang perlu izin. Makanya banyak teman-teman yang datang ke pangkalan perang, ke gudang amunisi misalnya, ke istana, tapi tentunya melalui izin. Yang tidak pakai izin, kemananya bebas. Dan ini saya rasakan teman-teman cukup membantu ya. Saya sangat bersyukur kepada teman-teman media. Saya adalah salah satu aktivis dari Betawi yang penting
melihat media itu dalam proses pengawalan pembangunan sebuah bangsa. Semua kasus-kasus korupsi yang sekarang saat ini fenomenal itu peran media. Kalau nggak ada media, orang nggak tahu apa yang dikorupsi, siapa yang dikorupsi, berapa nilainya yang dikorupsi, itu nggak ada yang tahu. BGN misalnya. Nah, satu lagi terakhir yang cukup bombastis, di mana yang harusnya menyapu bersih kotoran, mengambil kotoran, salah satu oknum di Kejaksaan Agung yang seharusnya menegakkan keadilan, memberantas korupsi sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan program Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, malah ikut korupsi. Kemudian juga ada berita tentang seorang hakim agung, seorang hakim, oknum jaksa, dan sebagainya. Kemudian soal cerita-cerita miring teman-teman wartawan, janganlah mau dilecehkan gitu. Saya yang berontak nih. Saya ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Formasi. Saya marah besar ini kasus ini. Bisa jadi ini sebagai shadow project. Tahu teman-teman shadow project? Proyek bayangan untuk mengalihkan kasus utama. Jadi kasus ini berawal dari dugaan penerbitan paspor ganda. Catat itu. Dugaan paspor ganda mencuat, kemudian dilakukan konferensi pers. Teman-teman secara faktual merekod itu, mempublikasikannya, dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tentang kebebasan pers. Teman-teman rilis beritanya. Tapi informasi yang masuk ke kotak box formasi, termasuk japri-japri ke saya, itu ada, bang, kita diintimidasi. Menurut mereka. Saya bilang, ada buktinya enggak? Nanti fitnah. Enggak bang, ini ada. Oh apa? Telepon, chat, chatting-chatting dan sebagainya. Nah ini nanti kalau misalnya selesai sidang etik hari ini, terserah teman-teman mau dikemana ini perkara ini ya. Jadi kita apresiasi, kita dukung Pradi yang hari ini sedang mengagendakan sidang etik. Ini baru sidang etik. Jadi apakah si oknum tersebut melanggar etik advokat, itu semua tergantung kepada keputusan beliau nih, majelis etik yang ada di Gedung Pradi. Nah, abangda kita Bang Oto Hasibuan mungkin tidak di tempat. Salam hormat kami terhadap abang agar ini dibersihkan ya dari oknum-oknum yang bisa menciderai nama besar Pradi di bawah pimpinan Bang Oto Hasibuan. Nah, kepada teman-teman, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa cerita ini berawal dari dugaan penerbitan paspor ganda di IMIPAS ya, imigrasi dan lapas itu. Nah, kemudian berkembang, akhirnya teman-teman mengeluh tentang adanya dugaan intimidasi. Maka kita menyampaikan aspirasi kita kepada Pradi untuk dilakukan teguran dan atau sanksi. Selebih dari sidang etik ini diberi sanksi atau tidak, itu bukan kewenangan kita, tapi itu adalah kewenangan pihak Pradi, dalam hal ini majelis yang diselenggarakan di Gedung Pradi saat ini, hari ini ya. Nah, kemudian bagi teman-teman ke depan tidak boleh lagi ada orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan intimidasi, apalagi kriminalisasi, melecehkan. Karena kalian ini teman-teman, saudara-saudaraku, mpompo ya, mbak-mbak, abang-abang dan bapak-bapak sekalian, ini adalah kaum intelektual yang cerdas dan berani mengungkap sebuah peristiwa. Kadang-kadang itu peristiwa korupsi, peristiwa kejahatan yang punya penuh dengan resiko. Nah, oleh karena itu jurnalis dengan aktivis itu samar tuh, beda-beda tipis. Minimal dia punya dua hal pokok yang paling penting yang dimiliki oleh kaum jurnalis dan aktivis.
Yang pertama, dia harus memiliki kecerdasan intelektualitas. Yang kedua, dia harus punya keberanian mentalitas. Dua itu ditambah integritas, moralitas. Jangan sampai ada kita dengar teman-teman ini jurnalis dianggap pengemis. Setiap acara antri nungguin yang kecil-kecil. Bukan itu. Jadi fungsi jurnalis adalah memburu berita, menyampaikan berita. Ini kan diawali dari penerbitan pemberitaan tentang dugaan paspor ganda Silmi Karim, dan Silmi Karimnya kan sudah ditangkap, ya kan. Nah ini salah satu advokat dari pelapor itu, dia tidak langsung tapi melalui beberapa orang berantai yang kita duga adalah ini menyuruh melakukan atau menyuruh tidak melakukan. Nah yang paling penting lagi, ini ada kata-kata take down, penghapusan berita atau penurunan berita. Nah ini yang membuat saya marah. Siapa namanya? Saya marah banget. Namanya inisialnya aja ya, inisialnya ide. Nah ide ini apakah secara bersama-sama memerintahkan atau melarang atau menyuruh melakukan dan atau tidak melakukan. Nah ini menurut saya sebuah pelanggaran. Nah, sedangkan take down itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Bang, apa yang menjadi tuntutannya bang? Kalau dalam aksi ini tuntutan kita adalah meminta kepada Pradi ya, untuk memberi sanksi hukum, apakah itu pemberhentian, skorsing atau pencabutan keanggotaan, itu adalah kewenangan dari Pradi. Kita tidak mengintervensi itu, tapi yang pasti kehadiran kita kali ini mendesak Pradi untuk mengambil sikap tegas dalam rangka memberi sanksi kepada anggotanya. Kita kan tahu bagaimana besarnya nama Pradi kan. Nah, jangan sampai dinodai oleh oknum-oknum advokat yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih bang ya.